Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Tafildain, NIM 1104622072. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar riset aksi komunitas. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada penerapan dalam lingkungan pembelajaran, yang ketiga prinsip dasar riset aksi, yang keempat ada nilai-nilai etika dan integritas dalam riset aksi, yang kelima ada komponen utama riset aksi, dan yang keenam ada contoh. Nah, di sini ada pengertian dari riset aksi masyarakat atau CIR. Nah, CIR adalah pendekatan penelitian partisipasif yang menekankan kolaborasi antara peneliti dan anggota masyarakat dalam mengidentifikasi, mengatasi, dan memecahkan masalah lokal. Pada intinya, CIR berupaya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak langsung terhadap isu-isu sosial dalam proses penelitian. Berbeda dengan metode penelitian tradisional yang mengutamakan keahlian akademisi dan profesional, CIR mengakui wawasan dan pengetahuan berharga yang dimiliki anggota masyarakat tentang pengalaman hidup mereka. Nah, penerapan dalam lingkungan pembelajaran, dalam lingkungan pendidikan. Riset aksi berfungsi sebagai alat yang berharga untuk mempromosikan praktik reflektif, meningkatkan hasil pengajaran dan pembelajaran, dan memberdayakan pendidik untuk mengambil peran aktif dalam reformasi pendidikan. Misalnya nih, seorang fasilitator mungkin terlibat dalam riset aksi untuk mengatasi tentang spesifik di kelompok belajarnya, seperti rendahnya keterlibatan warga belajar atau kinerja akademik. Dengan menyelidiki masalah secara sistematis, menerapkan introversi berdasarkan praktik berbasis bukti, dan merefleksikan hasilnya, fasilitator dapat terus meningkatkan strategi pengajarannya dan meningkatkan pengalaman belajar warga belajar. Prinsip-prinsip dasar riset aksi. Yang pertama ada partisipasi. Inti dari etos IR adalah partisipasi yang menekankan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat, peneliti, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam proses penelitian. Partisipasi memastikan bahwa beragam suara, perspektif, pengalaman terwakili dan dihargai, mendorong inklusivitas kepemilikan dan pemberdayaan. Yang kedua ada refleksi. Refleksi adalah elemen penting dalam riset aksi yang berfungsi sebagai katalis untuk berpikir kritis, kesadaran diri, dan pembelajaran keberlanjutan. Dalam konteks prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi, refleksi, dan perubahan, refleksi disengaja bukan sekadar latihan pasif. Ini adalah proses dinamis yang mendorong pertumbuhan pribadi dan kolektif melalui refleksi individu, komunitas, menginterogasi asumsi mereka, mengevaluasi tindakan mereka, dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru untuk perubahan transformatif. Yang terakhir ada perubahan. Nah, perubahan adalah tujuan akhir dari kekuatan pendorong di balik riset aksi yang memberikan metodologi dengan tujuan relevansi dan dampak. Dalam konteks prinsip dasar seperti partisipasi, refleksi, perubahan, transformatif bukan hanya sekadar konsep abstrak, ini adalah hasil nyata dari tindakan kolektif berdasarkan refleksi kritis dan berdasarkan pada pengalaman hidup aspirasi masyarakat. Nilai-nilai etika dan integritas dalam riset aksi. Yang pertama ada keadilan. Keadilan adalah nilai etika dasar dalam riset aksi yang menekankan keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua ada kesetaraan. Kesetaraan adalah nilai etika inti dari riset aksi yang menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dan dengan bermartabat, hormat, dan adil. Yang terakhir ada pemberdayaan. Pemberdayaan adalah nilai etika utama dalam riset aksi dengan menekankan pentingnya memupuk penentuan nasib sendiri, lembaga, dan suara di individu dan komunitas. Nah, di sini ada komponen utama dalam riset aksi. Nah, yang pertama ada identifikasi kebutuhan belajar dan pengembangan atau ILND. Identifikasi kebutuhan merupakan langkah pertama yang penting dalam komponen utama penelitian aksi dengan yang meletakkan dasar bagi intervensi yang ditargetkan dan perubahan yang berarti dalam masyarakat. Yang kedua, ada
perencanaan. Perencanaan adalah komponen mendasar dari penelitian aksi yang memberikan peta jalan bagi para praktisi untuk melaksanakan intervensi dan mencapai hasil yang diinginkan dalam masyarakat. Yang ketiga, pengumpulan data dan analisis. Pengumpulan data dan analisis merupakan komponen penting dalam penelitian aksi yang berfungsi sebagai tulang punggung pengambilan keputusan dan perencanaan intervensi berbasis bukti dalam lingkungan pendidikan masyarakat. Nah, yang keempat ada aksi. Aksi adalah komponen penting dalam penelitian aksi, mewakili tahap transformatif di mana para praktisi menerjemahkan temuan penelitian menjadi intervensi dan inisiatif nyata dalam masyarakat. Yang terakhir, ada refleksi. Refleksi adalah landasan penelitian aksi yang berfungsi sebagai jembatan penting antara aksi dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa contoh dari riset aksi untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta pendidikan masyarakat. Nah, berikut beberapa contoh yang relevan beserta manfaatnya. Yang pertama, bisa dengan workshop tentang pentingnya memiliki kejujuran dan etika. Workshop ini menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya adalah memperkuat nilai-nilai moral dan mempersiapkan peserta dalam memperkuat karakter mereka. Ini juga membantu dalam membangun etika yang solid untuk menghadapi tantangan dan memahami mengapa kejujuran penting dalam pembentukan karakter. Yang kedua, ada diskusi atau kegiatan belajar bersama yang edukatif. Di masyarakat, kegiatan klub membaca, kelompok belajar, atau kegiatan sosial yang edukatif mencari tahu dan menggali pengetahuan baru. Ini mendukung belajar sepanjang hayat dan mengembangkan keterampilan sosial serta komunikasi. Yang terakhir ada workshop pendidikan atau pelatihan tentang cara pemecahan masalah dan berpikir kritis. Workshop ini atau pelatihan ini memberikan wawasan tentang bagaimana cara berpikir kritis yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang efektif. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.